Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan nama anggota Ayu Trisna Maulidia, NIM 1220601, Indah Sri Wahyuni 1226003, Ira Nurhudawati 1220606, Nadia Eka Lestari 1220610, Rizka Amelia Agustin 1220616. Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan mata kuliah Moderasi Beragama yang diampu oleh Ibu Baryati MPD. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang tujuan moderasi beragama dalam setiap agama, yaitu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, agama Protestan, dan Konghucu, serta tujuan moderasi beragama bagi seluruh agama tersebut. Pembahasan yang pertama, tujuan moderasi beragama dalam agama Islam. Dari wawancara Ustadz Martono yang beragama Islam dari Nahdlatul Ulama Medan, beliau mengatakan bahwa agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk selalu hidup berdampingan dan rukun terhadap sesama manusia, saling membantu dan damai, serta berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dengan agama lain. Artinya, setiap orang akan berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda agama dengan cara tidak mengunjingnya, menghormati agamanya, dan selalu toleransi dalam memahami semua perbedaan yang ada. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang ia hadap kepadanya. Maksudnya, setiap agama pasti memiliki arah kiblat yang dihadapnya saat menjalankan ibadah. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Dengan begitu, kita di dunia ini sedang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan mengumpulkan amal soleh yang akan kita bawa sebagai bekal kita di akhirat kelak. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kandungan dari arti ayat tersebut menegaskan bahwa kesatuan terhadap asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Artinya, tidak wajar jika seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Begitu juga dengan moderasi beragama. Setiap agama tidak berhak meremehkan agama orang lain dan merasa agamanya lah yang paling tinggi dari yang lainnya. Sebab semua derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, yang membedakannya hanyalah ketakwaan dan keimanannya. Adapun kaitan ayat tersebut dengan moderasi beragama adalah manusia diciptakan Allah berbeda-beda agar kita saling mengenal dan toleransi dengan setiap perbedaan tersebut. Serta sebagai manusia kita dapat mengenal tanpa mengecilkan yang lain atau yang berbeda dengan kita dengan cara bermoderasi atau mengambil jalan tengah, baik dalam bersosialisasi antara sesama maupun dalam menciptakan kerukunan antara umat beragama. Karena sungguh yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa dan mengerjakan kebajikan, dan Allah Maha Mengetahui dan teliti akan itu semua. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi.
dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat tadi, bila dipahami dengan cermat atau baik, bahwasannya ayat tadi memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk mengimplementasikan atau menerapkan moderasi dalam 3 pesan utama, yakni pertama, menyeimbangkan antara persiapan ibadah menuju kebahagiaan akhirat dengan perolehan kenikmatan duniawi yang dilandasi pada keridhaan Allah. Yang kedua, menyeimbangkan antara kebaikan berupa nikmat yang telah diberikan Allah dengan upaya membalas nikmat Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Contoh berbuat baik terhadap manusia dalam moderasi beragama, yaitu tidak menghina agama orang lain atau menghargai perbedaan dari agama orang lain. Yang ketiga, menyeimbangkan antara penciptaan dan pemeliharaan Allah terhadap alam semesta dengan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jika tidak moderasi agama, maka bisa timbul kerusakan berupa perkelahian antar umat beragama karena tidak menggunakan rasa adil di dalamnya. Lalu, dapat disimpulkan lagi bahwa tujuan dari moderasi beragama dalam Islam ialah sebagai salah satu bentuk menjaga tugas menjadi hambanya Allah dan mendapatkan ridha Allah. Pembahasan yang kedua, tujuan moderasi agama Buddha. Menurut Fanny Lam, kalimat tersebut menjelaskan bahwa kerukunan hidup beragama adalah kondisi di mana semua golongan dapat hidup bersama-sama secara damai dan harmonis. Hal ini dicapai dengan saling menghormati dan menghargai, serta toleransi terhadap perbedaan agama, serta tidak saling memaksakan keyakinan kepada orang lain. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghormati hak dan kebebasan beragama. Contohnya, umat Muslim menghormati hak umat Kristen untuk membangun gereja, dan umat Kristen menghormati hak umat Muslim untuk membangun masjid. Saling menghargai perbedaan agama dan budaya. Contohnya, umat Hindu menghormati perayaan Hari Raya Waisak umat Buddha, dan umat Buddha menghormati perayaan Hari Raya Galungan umat Hindu. Saling bantu dalam kesulitan. Contohnya, umat beragama dari berbagai agama bahu-membahu membantu korban bencana alam. Sedangkan pembahasan yang ketiga, tujuan moderasi agama Hindu. Menurut Ni Gusti Ayu Kade, RA, kalimat tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan Hindu, kerukunan dapat diwujudkan melalui ajaran Trihitakarana. Trihitakarana merupakan ajaran Hindu yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ajaran Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan sesama manusia, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam hubungan dengan alam, menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan sumber daya alam. Dan adapun contoh dalam hubungan dengan Tuhan, melaksanakan sembahyang dan berdoa, melaksanakan ajaran agama, menjaga kesucian ibadah. Pembahasan yang keempat, tujuan moderasi beragama dalam agama Katolik. Indrayani, Katolik menghormati agama-agama yang lain, mengakui adanya unsur-unsur kebenaran di dalam agama-agama yang lain, namun tanpa perlu mengaburkan apa yang dipercayainya, yaitu sebagai tubuh mistik Kristus, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya. Tujuan moderasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan rohani dan duniawi. Agama Katolik mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan rohani yang kuat, tetapi juga menghargai tanggung jawab dan kewajiban duniawi. Dengan menjaga keseimbangan ini, seseorang dapat menghormati dan melayani Tuhan sambil juga menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Moderasi beragama dalam agama Katolik juga
bertujuan untuk mendorong kasih sayang, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Agama Katolik mengajarkan pentingnya mengasihi sesama manusia dan menghormati martabat setiap individu, tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau budaya. Dengan menjalani hidup secara moderat, seseorang dapat lebih mudah membuka diri untuk memahami dan menghargai perbedaan serta membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Pembahasan yang kelima, tujuan moderasi beragama dalam agama Protestan. Lukas Prasetyo, Protestan, perlu ada usaha dari semua masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama dalam interaksi sebagai wujud tanggung jawab kemajemukan, menjadi alasan mengapa kita hidup bersama dalam perbedaan dan kemajemukan itu merupakan kerukunan dan kedamaian untuk menjadi nutrisi dan kebutuhan dalam tubuh yang berbeda. Moderasi beragama dalam agama Protestan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan rohani dan duniawi. Dalam ajaran Protestan, penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan rohani yang kuat, tetapi juga penting untuk tidak mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban duniawi. Nah, oleh karena itu, moderasi beragama membantu seseorang untuk menjaga keseimbangan ini. Moderasi beragama dalam agama Protestan juga bertujuan untuk mencegah ekstremisme dalam beragama. Nah, ekstremisme dalam beragama dapat menyebabkan konflik dan perpecahan, dan oleh karena itu harus dihindari. Dengan menjalani hidup secara moderat, seseorang dapat menjaga keyakinan dan praktik agamanya tanpa harus menjadi ekstrim. Selain itu, moderasi beragama juga membantu seseorang untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, baik dengan sesama penganut agama maupun dengan orang-orang dari agama atau keyakinan yang lain. Selanjutnya, pembahasan yang ke-6, tujuan moderasi beragama dalam agama Konghucu. Lucia Herurawati Konghucu, ajaran Nabi Kozi mewajibkan umatnya untuk berberi cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban berperilaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, semua lisan yang berakal budi dapat menerimanya sebagai hal yang baik untuk penghidupan ini, karena ajaran ini untuk semua umat manusia. Seorang junji dapat rukun meski tidak dapat sama, seorang rendah budi dapat sama meskipun tidak dapat rukun. Moderasi beragama dalam agama Konghucu ini memiliki tujuan yang sangat penting. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Dalam ajaran Konghucu, moderasi beragama ditekankan untuk menghindari ekstremisme dalam segala hal, termasuk dalam beragama. Nah, agama Konghucu mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dengan cara yang seimbang dan harmonis. Ini berarti bahwa seseorang tidak boleh terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam melakukan ibadah. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh terlalu kurang dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, seseorang harus mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan rohani. Tujuan moderasi beragama bagi seluruh agama. Tujuannya yaitu untuk saling berdamai, empati, dan saling menghargai setiap perbedaan keyakinan. Toleransi dapat dijadikan sebagai sikap dalam menghargai dan menghormati setiap perbedaan antar individu atau kelompok, baik masyarakat maupun agama. Moderasi beragama juga sebagai upaya dalam menghormati setiap perbedaan, dan bukan hanya itu, moderasi beragama menjadi sebagai upaya dalam menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya moderasi beragama pasti akan menemukan berbagai macam budaya di Indonesia, dimulai dari budaya, suku, dan agama.
Keanekaragaman budaya terjadi karena adanya berbagai macam perbedaan serta memiliki cara hidup yang khas sehingga konsep multi budaya berbeda dengan lintas budaya. Moderasi beragama membantu menjaga keharmonisan dan keselarasan antar budaya yang berbeda di Indonesia. Dalam konteks di Indonesia, multikultural mengacu pada keragaman budaya yang ada di berbagai daerah, yaitu adat istiadat, bahasa, tari, musik, dan lain-lain. Moderasi beragama membantu menjaga kerukunan dan keharmonisan antar masyarakat yang berbeda latar belakang budaya. Melalui moderasi beragama, kita bisa menjaga keragaman budaya Indonesia dengan cara saling menghargai, menghormati, dan memperkaya. Hal ini memungkinkan kita hidup harmonis dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan dalam keanekaragaman budaya. Tujuan moderasi beragama secara keseluruhan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan semua ajaran agamanya dengan bebas serta bisa mewujudkan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tercapai kesejahteraan untuk umat beragama. Artinya, tujuan moderasi beragama yaitu untuk menghadirkan harmonisasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks moderasi beragama, kerukunan menjadi tujuan penting. Kerukunan berarti menciptakan keselarasan dan keselarasan antar pemeluk agama yang berbeda agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di mana setiap individu dapat dengan bebas menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi atau penindasan. Selain itu, moderasi beragama juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dalam beragama. Hal ini untuk memungkinkan seluruh individu dan semua kelompok agama dapat hidup seimbang dan menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan dari moderasi beragama antara lain melindungi hak umat beragama untuk secara bebas mengamalkan seluruh ajaran agamanya. Di antaranya kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan mengamalkan ajaran agama tanpa hambatan atau penindasan. Tercapainya tujuan moderasi beragama harus membawa kesejahteraan bagi umat beragama, termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan spiritual, moral, dan sosial umat beragama agar hidup damai dan sejahtera. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tujuan moderasi beragama. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.